Shalom saudaraku. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari seberapa yang ada saat sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Jadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku,
kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Sehingga ketika badai apapun datang dalam kehidupan kami, Engkau yang menguatkan setiap kami. Sehingga kami menjadi seorang pemenang karena Engkau ada di pihak kami. Engkau menguatkan kami. Dan Engkau tempat persembunyian kami, Engkau tempat perlindungan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau lewat pujian kami, lewat kami meninggikan Engkau, membesarkan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, berkatilah setiap kami, berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami saat sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Engkau di tempat ini, berkaryalah Engkau dalam hati kami, dan kami siap memuji meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Kita akan tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan kita. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita tidak berdaya dan kita berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan buat kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kekuatan hati
saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang, keadaan lingkungan kita membuat kita takut, membuat kita gentar. Namun Tuhan katakan, Tuhan akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sehingga ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan perlu takut lagi. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, akan haleluya. Naikkan pujian ini dengan Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, dalam janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kanan, dalam janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. haleluya. Ia sumber kemenangan buat kita dan sumber kekuatan buat kehidupan kita. Haleluya. Saatnya sebentar kita mau mendengarkan firman Allah yang akan menguatkan kita lebih lagi. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mendengar firman Allah dan kita mau katakan, kekuatan di hidupku aku dapat di dalam Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ini.
buat firman Allah, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau kekuatan setiap kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami meminta Engkau terus menguatkan setiap langkah hidup kami melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Itu akan menguatkan iman kami, itu akan menguatkan setiap langkah kami sehingga kami boleh semakin maju di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh semakin mantap ketika kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi mau-Mu buat setiap kami. Dan ini kami Tuhan, kami siap untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa dalam acara ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berapa banyak yang sudah siap diberkati, lambaikan tangan Anda. Puji Tuhan, semua sudah siap. Mari kita persiapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan sore ini berbicara tentang kemurnian hati. Temanya apa Bapak Ibu? Kemurnian hati. Apa itu kemurnian hati? Di dalam kemurnian hati, hati yang murni itu terkandung tulus. Ya, ada motivasi yang benar. Murni itu artinya juga jujur. Mari kita lihat tentang kemurnian hati itu. Yang pertama, di Kisah Rasul 24 ayat 16. Kisah Rasul 24 ayatnya 16. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Kita baca ayat mas kita. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kekristenan yang benar, dia memiliki kemurnian hati di hadapan Allah dan manusia. Berbicara tentang kemurnian hati, itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Paulus bilang senantiasa berusaha. Ada satu usaha. Biasanya memang untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Katakanlah untuk memiliki kasih itu juga harus diperjuangkan. Untuk memiliki iman itu harus diperjuangkan. Untuk hidup dalam kekudusan itu perlu perjuangan. Demikian juga dengan kemurnian hati. Paulus bilang senantiasa dia berusaha untuk hidup dengan hati yang nurani, yang murni. Jadi memiliki hati yang murni itu perlu diusahakan. Bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tetapi hal yang perlu diperjuangkan, diusahakan. Mengapa kemurnian hati itu perlu diusahakan, diperjuangkan? Kenapa?
Ada beberapa alasan. Sebab dalam dunia ini ada banyak faktor, banyak hal yang akan mempengaruhi kemurnian hati kita. Ya, dalam dunia ini ada banyak faktor yang seringkali akan mempengaruhi kemurnian hati kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah faktor lingkungan. Pengaruh dari lingkungan itu bisa mempengaruhi kemurnian hati kita. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 2 sampai 4. Tolong dibaca. 1 Raja-Raja 11 ayat 2 sampai 4. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, karena pengaruh istri-istri kafir itu. Zaman Taurat memang masih diizinkan poligami. Seorang laki-laki bisa punya istri beberapa, itu zaman Taurat. Hati-hati kalau perjanjian baru sudah tidak diizinkan. Salomo ini rupanya kelemahannya pada perempuan. Dia seperti benda koleksi saja itu. Istrinya ya ada 700, gundinya 300. Dan dia banyak mendapatkan istri-istri kafir. Karena negara-negara sekitar, kerajaan sekitar yang tunduk kepadanya sering kirim upeti. Di antara upeti itu ada juga anak putri raja. Ya, atau mungkin ya orang yang tercantik di kerajaan itu dibawa, dipersembahkan kepada Salomo. Salomo punya banyak istri. Tapi istri-istri kafir itulah yang mempengaruhi kemurnian hati Salomo di dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, sehingga di sini dikatakan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kemurnian hati bisa tercemar, terpengaruh karena faktor pergaulan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan di 1 Korintus 15 ayat 33, ingat pergaulan yang jahat. Apa itu akibatnya? Tolong dibaca. 1 Korintus 15:33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jangan kamu sesat. Ojo nganti kesasar. Pergaulan yang jahat, yang buruk, merusak kelakuan yang baik. Salomo itu tadinya seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Tapi kemurnian hatinya terpengaruh karena faktor pergaulan. Khususnya istri-istri kafir yang dibawa ke istananya itu mempengaruhi. Sehingga tidak lagi dengan tulus Salomo beribadah kepada Tuhan.
Dan ini menyebabkan murka Tuhan turun. Iya. Dalam kehidupan dari Salomo. Nah itulah sebabnya Paulus bilang di Kisah Rasul dikatakan bahwa kemurnian hati itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa mempengaruhi kemurnian hati. Satu, pengaruh lingkungan. Kedua, roh ketamaan atau keserakahan itu bisa mempengaruhi kemurnian hati. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, cinta uang akar dari segala kejahatan. Terjemahan lama bilang tamak, serakah, tidak pernah puas. Itu membuat orang jatuh dan berbagai-bagai pencobaan. Kadang-kadang tadinya orang itu menjadi orang Kristen yang tulus dan murni hatinya. Tapi seiring dengan waktu, pengaruh roh ketamaan ini, katakanlah Yudas. Yudas itu pertama jadi murid Tuhan, saya kira Yudas itu baik, saudara. Kalau enggak baik, enggak dipilih sama Tuhan, jadi bendaharanya. Awalnya dia itu jadi murid Tuhan, ada kemurnian, ada kesungguhan. Pengen menggapai, menjangkau, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi ketika dia terjerat dalam roh ketamaan, dimulai dari dia mencuri uang kas yang ada padanya. Lama-lama tidak puas. Mungkin yang dicuri itu kurang banyak. Akhirnya dia berkhianat, gurunya dijual. Jadi kemurnian hati bisa terpengaruh karena faktor ketamakan ini. Ya, itulah sebabnya Paulus katakan, ya, kemurnian hati itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Yang ketiga, ya, pengaruh apa yang kadang-kadang bisa mempengaruhi, mencemarkan, menodai kemurnian hati? Yaitu pengaruh kedudukan atau roh kesombongan. Dalam bahasa Jawa, mungkin istilah bahasa Jawa, mungkin lebih tepatnya mengatakan orang yang ora kuat derajat. Ketika dia diangkat derajatnya ke satu tempat jenjang yang cukup tinggi. Orang yang mentalnya tidak kuat, ora kuat derajat. Bisa merubah kemurnian hatinya menjadi kesombongan. 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 19. 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 19. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia."
engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ya, Raja Uzia awalnya jadi raja dengan sangat rendah hati, ketulusan, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Di ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 5 mengatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tetapi sayang 1000 sayang saudara, setelah dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, ada roh kesombongan, sehingga dia nekat melakukan hal yang melawan firman Tuhan. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan dia mulai berani memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang hal ini hanya bisa dikerjakan oleh imam. Tapi Raja Uzia setelah dia diberkati, sukses, kuat, jadi tinggi hati. Dia pikir memangnya hanya imam saja yang bisa melakukan itu. Saya kan raja, saya berhak. Bait Allah itu juga ada di kekuasaan saya kan. Dia masuk, dia bakar ukupan. Dinasehatkan oleh para imam. Bukannya sadar bertobat, tapi malah marah. Marah. Apa akibatnya? Dia masih memegang ukupan itu, berada di bait Allah, disuruh keluar tidak mau. Akhirnya saudara, saat itu dia kena kusta. Dan harus dipaksa keluar oleh para imam. Dan sampai hari matinya, dia mati dalam kondisi kusta. Ya, kemurnian hatinya telah berubah karena pengaruh kedudukan, kesombongan. Jadi itulah sebabnya, alasannya Paulus mengatakan tentang kemurnian hati itu perlu diperjuangkan, diusahakan. Karena dalam dunia ini ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kemurnian hati. Di antaranya pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, pengaruh istri, keluarga yang tidak seiman. Karena itu kalau mau menikah, pilihlah pasangan yang seiman supaya Anda tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Ya, pengaruh apalagi tamak, serakah, cinta uang. Yudas itu mulanya murni mau jadi murid Tuhan, mau menggapai, menjangkau, menyelamatkan jiwa, ngabarkan Injil. Tapi pengaruh keserakahan membuat dia jatuh, menjual Tuhan. Uzia ini pengaruh kedudukan, orang kuat derajat, jadi sombong sehingga kehilangan ketulusan kemurnian hatinya sama Tuhan. Sekarang kita masuk poin berikutnya. Apa itu yang dimaksud dengan kemurnian hati? Apa sih artinya kemurnian hati? Jangan sampai kita ngomong kemurnian tapi kita tidak tahu. Kita perlu tahu apa sih itu kemurnian hati. Yang pertama, kemurnian hati atau hati yang murni
adalah ditandai dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Tulus. Kemurnian hati itu pertama tulus. Seperti seorang Samaria yang baik hati. Itu tulus. Coba kita lihat itu di Lukas pasal 10 ya. Lukas pasal 10 itu ada seorang Samaria yang baik hatinya. Dia tulus, Saudara. Coba Lukas 10 30 sampai 33. Lukas 10 ayat 30 sampai 33. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, Yesus katakan ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia jatuh ke tangan penyamun. Ada imam, ada Lewi lewat tapi lolos. Tidak memberi pertolongan apa-apa. Sementara orang ketiga ini seorang Samaria. Temanya saja orang Samaria yang murah hatinya. Ada ketulusan hati. Ketika dia melihat orang Yahudi yang jatuh ke tangan penyamun ini, tergeraklah hatinya dengan penuh belas kasihan. Kenapa? Dalam hatinya itu ada kemurnian hati. Tulus. Tidak lihat suku apa, bangsa apa. Yang penting itu manusia yang perlu ditolong. Segera orang Samaria turun dari keledainya dan mengobati orang yang jatuh ke tangan penyamun. Lalu dibawanya dengan keledainya ke rumah penginapan. Mungkin lebih tepat kalau sekarang mungkin ke puskesmas atau rumah sakit untuk dirawat. Nah ini contoh dari kemurnian hati. Ditandai dengan ketulusan. Menolong orang walaupun beda suku, beda bangsa. Bahkan yang memusuhi sekalipun. Karena di dalam hatinya ada kemurnian. Yahudi dengan Samaria itu musuh bebuyutan. Tapi dalam hal ini orang Samaria yang murni, tulus hatinya bisa menolong orang yang memusuhinya. Ini contoh dari kemurnian hati. Yang kedua, kemurnian hati itu punya dasar yang benar. Dasar kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, kemurnian hati itu adalah orang yang hatinya mempunyai kasih. Ya, seperti Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Suratan Roma pasal 5 ayat 8 dan ayat 10 menerangkan tentang kemurnian hati Yesus. Ditandai dengan adanya kasih ini. Roma 5 ayat 8 dan 10. Roma 5 ayat 8 dan 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, kemurnian hati itu memiliki dasar kasih. Seperti Tuhan Yesus. Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus menemukan saudara dalam kondisi yang masih penuh dengan dosa. Padahal dosa itu sesuatu yang bermusuhan dengan Allah. Yesus datang menemui, menyelamatkan kita dalam kondisi penuh dengan dosa. Ya, sebab jika kita ketika masih seteru, kondisi kita lagi menjadi musuhnya Allah, Yesus datang dan dia mau membela, dia mau mati di kayu salib. Yesus rela kena kutuk karena dia mengasihi saudara dan saya orang berdosa. Jadi kemurnian hati ini adalah menunjukkan orang yang punya sifat kasih. Ya, walaupun kondisi kita ini lagi musuhnya Allah, tapi Yesus datang berkorban untuk kita semua. Ya, kemurnian hati ini juga punya arti ketika kita menolong seseorang tidak punya pamrih untuk dapat imbalan atau balasan. Itu kemurnian hati. Lukas 14, 13 sampai 14. Tolong dibaca. Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, kebiasaan pada umumnya orang kalau punya hajat, biasanya milih yang diundang itu selain famili saudara, orang-orang lain yang kaya. Tujuannya apa? Kalau orang kaya diundang, dia bisa kasih sumbangan yang banyak. Jadi di dalam dia punya hajat tidak rugi, tapi dapat keuntungan. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau kau mengadakan perjamuan, justru undanglah orang-orang cacat, orang miskin yang tidak bisa membalas. Nanti kamu akan dapat balasan dari Tuhan. Jadi kemurnian hati itu punya arti waktu saudara berbuat sesuatu, katakanlah menolong orang, ya jangan punya pamrih untuk mendapatkan balasan. Termasuk pada waktu saudara mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Persembahan tatangan, sukarela, perpuluhan. Jangan dengan motivasi kepengen dapat balasan berkat. Memang ada ayatnya ketika kita membawa perpuluhan, maka pintu langit dibukakan, Tuhan kasih berkat yang tidak sempat menaruh. Tapi hendaknya di dalam kita membawa persembahan untuk Tuhan. Korban tenaga, waktu, harta, pikiran, mari kita korbankan. Bukan dengan pamrih supaya diberkati balasan yang banyak. Kalau orang berbuat sesuatu kepengen dapat balasan itu ibaratnya orang yang ilmunya orang mancing. Mancing itu pakai cacing yang kecil, mengharapkan dapat tombro yang besar.
Kemurnian hati itu berbuat sesuatu tanpa pamrih mendapat pembalasan. Ya, jadi mulai sekarang apa yang kau korbankan, tenaga, waktu, harta, tatangan, sukarela, perpuluhan, jangan dengan motivasi supaya dapat berkat. Ketika saudara berbuat karena engkau mengasihi Tuhan, justru nanti Tuhan akan memberkati luar biasa. Terkadang-kadang kalau motivasinya pengen dapat balasan, malah tidak dapat apa-apa. Sehingga akhirnya kecewa. Iya. Berikutnya, kemurnian hati itu adalah ketika kita nolong orang atau berbuat sesuatu, janganlah dengan motivasi ingin mendapatkan pujian, pangalembono. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Tolong dibaca. Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, baik waktu engkau berdoa, waktu engkau pelayanan, berbuat sesuatu, nolong orang barang, jangan dengan motivasi kepengen dapat pujian, pangalembono. Biasanya orang-orang dunia, khususnya orang-orang politik misalnya, kalau dia berbuat sesuatu itu dipamer-pamerke supaya dapat pujian, supaya nanti kalau saatnya ada pemilihan dia dipilih. Ini bukan tulus, ini bukan kemurnian, tapi tujuannya dapat pujian. Ya, bahkan kau beribadah, ya baik dalam doa, puasa, Tuhan bilang tidak perlu dipamerkan orang. Cukup Tuhan yang mengerti. Karena ketika kita berbuat apa-apa dengan tujuan pengen dapat pujian, lalu ketika kita sudah dapat pujian dari manusia, kita tidak akan terima apa-apa dari Tuhan. Yang ketiga, kemurnian itu ibaratnya emas yang sudah diuji, yang sudah dipisahkan dari lumpur dan kotoran. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemurnian itu ibarat emas yang sudah dipisahkan dari kotoran. Emas itu ditemukan dari gunung, dari mana itu bukan wujud emas yang mencorong. Dia masih campur dengan batu keras, dengan lumpur kotoran. Dan itu harus dimurnikan, dipisahkan
melalui api yang tidak tahu panasnya sampai berapa derajat. Begitu juga Tuhan menghendaki iman kita harus memiliki kemurnian iman. Kalau emas saja untuk bisa mendapatkan emas yang murni perlu diuji dengan api. Apalagi iman yang nilainya jauh lebih tinggi dari emas. Jangan heran kalau terkadang-kadang kita mengalami ujian iman. Tujuannya adalah supaya ibadah pelayanan kita itu murni untuk Tuhan. Ya, supaya dalam kekristenan kita tidak punya tenden yang lain-lain. Karena Tuhan itu membenci orang yang bercabang hati. Mari kita lihat Amsal 11 ayat 20. Amsal 11 ayat 20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Terjemahan lama bilang orang yang bercabang hati. Kebencian Tuhan. Cara Jawane mangro paningal. Percaya Tuhan tapi masih merdukun. Percaya tahayul, klenik. Ini tidak murni sama Tuhan. Bercabang hati. Ya, Tuhan ingin ketika engkau sudah jadi orang Kristen, hatimu, hidupmu, pandanganmu, pikiranmu terarah kepada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Tuhan ingin supaya hatimu itu bahasa Jawanya meligi. Cuma only Jesus, hanya Yesus di dalam hatimu. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Jangan ada oknum lain. Kuduskan dalam hatimu Kristus sebagai Tuhan. Sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Kadang-kadang banyak orang Kristen menganggap Yesus sebagai pembantu, penolong. Memang dia mau nolong, memang dia mau bantu, tapi dia bukan pembantu. Yang baik itu kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa artinya sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan artinya jadikan Yesus itu sebagai pribadi yang berdaulat atas hidupmu. Dia raja yang menguasai hidupmu. Karena dia sudah bayar lunas di kayu salib. Dan saudara miliknya Kristus. Karena itu orang Kristen, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan. Oknum pribadi yang berdaulat penuh atas hidupmu. Ya. Ini yang namanya memiliki kemurnian hati, iman yang murni. Karena Tuhan tidak menghendaki kekristenan yang bercabang hati. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Keluaran 20 ayat 5 mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang cemburu adanya. Yang membalas kecemburuan itu sampai kepada gilir yang keempat. Jadi hati-hati saudara,
Jangan sampai jadi orang Kristen mangro paningal merdukun, percaya tayul, klenik, jimat-jimat. Ini menyakiti hati Tuhan. Kemurnian hatimu hanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah amal ibadah pengorbanan, pelayanan, pengiringan kita kepada Tuhan memiliki kemurnian motivasi yang benar? Kalau belum, bertobatlah. Lakukanlah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena ada waktunya nanti semua yang kita korbankan, yang kita layani, semuanya itu akan diuji dengan api. Menunjukkan apa yang sudah kita lakukan itu murni benar untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, atau punya tenden yang lain. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, apa yang saudara lakukan, korbankan waktu, tenaga, harta, pikiranmu untuk Tuhan. Satu kali diuji dengan api katanya. Diuji dengan api. Ibarat orang bangun, bahan bangunannya itu dari apa? Kalau jerami, kayu, rumput kering, itu gampang sekali terbakar. Tapi bangunan yang terdiri dari bahan-bahan emas, batu, permata, itu sekalipun diuji dengan api, dia tidak akan terbakar. Ya, ketika diuji dengan api ternyata dapat terbakar, engkau memang selamat. Tapi engkau rugi karena pengorbananmu selama ini, waktu, tenaga, harta, pikiranmu sia-sia. Tidak ada pahalanya sama sekali karena semuanya hangus terbakar. Apa sebab? Karena yang kau lakukan tidak dengan kemurnian hati, tidak dengan ketulusan, tidak dengan motivasi karena engkau mengasihi Tuhan. Tidak dengan motivasi karena engkau ingin mempermuliakan Tuhan. Sehingga yang kau lakukan itu akan hangus dan kau tidak akan dapat apa-apa. Marilah kita introspeksi, bertobatlah, lakukan semua dengan kemurnian hati hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka.
suka. Terima kasih Bapa di sorga untuk koreksi firman. Tuhan ingin kami menjadi orang Kristen yang memiliki kemurnian hati. Sehingga apapun yang kami lakukan, baik untuk manusia, apalagi untuk Tuhan, biarlah kami lakukan dengan motivasi yang benar, kemurnian hati. Kami melakukan semua karena kami memiliki dasar kasih. Kami melakukan semua karena kami ingin membalas cinta kasih-Mu. Kami melakukan ini semua karena kami ingin mempermuliakan nama-Mu. Tanpa memiliki motivasi, kepingin dapat imbalan, balasan, atau kehormatan atau pujian. Justru ketika kami melakukan semua dengan kemurnian hati, ketulusan hati, Tuhanlah yang menilai dan Tuhan yang akan memberkati lipat ganda. Sebaliknya, ketika kami melakukan semua dengan motivasi yang tidak benar, satu saat semua yang kami kerjakan diuji dengan api, hangus terbakar, sehingga kami akan kecewa karena selama ini yang sudah kami lakukan sia-sia. Tolong bantu kami Roh Kudus memiliki dasar motivasi yang benar. Hidup ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom. Diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, berikan jalan keluar kemenangan. Usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang hal diberkati. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya berhasil. Segala pengorbanan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, tenaga, waktu, harta. Kau yang menilai, mencatat, dan kau akan membalas lipat ganda sesuai dengan janjimu. Yang tidak bisa datang, tilik lawat mereka. Kalau sakit, kalau ada masalah, kiranya Engkau tolong supaya di lain kebaktian mereka boleh bersama-sama kami untuk ibadah dan memuliakan nama-Mu. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.